warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita jumpa lagi dengan saya Jafarudin, tetap di channel Angkat Kopi Mubrat. Malam ini sengaja tidak ke kafe. Saya tidak jalan-jalan ke kafe, kita ngopinya di Keraton Kanoman. Ya, Keraton Kesultanan Kanoman, Kota Cirebon. Nah, kenapa saya harus datang ke Keraton Kanoman? Nah, ini untuk brother harap tahu bahwa malam hari ini saya disuguhi kopi muludan Keraton Kanoman. Kenapa kopi muludan? Ya, malam ini adalah malam pelal istilah orang Cirebon. Acara muludan di keraton yang biasa diselenggarakan baik di Keraton Kanoman ataupun Keraton Kesepuhan. Jadi memang ini sudah tradisi menjadi budaya di keraton. Setiap muludan pasti ada namanya pelal, atau orang tahu namanya ada malam panjang jimat. Kayak begitu, panjang jimat, berat. Kenapa panjang jimat namanya? Nanti kita ngobrolnya. Hari ini tadi saya sudah coba mengikuti prosesi pelaksanaan panjang jimat. Tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas tetap kopinya, berat. Ini kopi saya dapat dari Mas Cepi, suaminya Ibu Ratu Raja Arimbi Nurtina, ya, di Keraton Kanoman ini. Kopinya luar biasa, berat. Kopi ala Keraton Kanoman, kopi hitam. Ini pakainya gula merah. Nah, kopinya kopi apa saya juga nggak tahu, berat. Pokoknya ini kopi keraton. Kalau saya sengaja datang di sini cari berkah, berat, muludan. Ini kopinya kopi hitam dikasih gula merah. Nah, tadi teman saya Mas Agung Membumi nyoba, kok masih tetap pahit, kata gitu. Tapi ternyata tadi ada yang nggak tahu bener apa enggak, berat. Tapi ngomongnya tadi cara ngaduknya salah, kata gitu. Itu Mas Agung ngaduknya ke kanan, kata salah itu, harus ke kiri. Contohnya kayak begini, berat. Kalau biasa muter ngaduk ke kanan, ternyata harus ngaduknya ke kiri. Ke kiri. Kita coba, berat, kita coba. Ini kita aduk ke kiri. Ini kita cobain ini enak apa enggak ini kopinya. Manis, berat, kena gula merah. Berarti Mas Agung nggak tahu siapa yang salah itu tuh. Ngudaknya ke kanan, dapetnya pahit. Untuk berada sekedar gambaran. Ini sambil kita nunggu. Nanti saya ditemani oleh keluarga dari keraton. Nanti kita lagi nunggu nasi jimat, berat. Jadi nanti kopinya ini dibareng sama nasi jimat. Nasi jimat tuh tadi prosesnya ternyata nggak gampang, berat. Pengen dapetin nasi jimat. Ini jam 12 terdengar suara masih di masjid. Nanti dari masjid selesai, dari acara selawatan selesai, baru, berat, nanti nasinya akan dibagikan. Pengunjungnya hari ini sedikit karena lagi pandemi, nggak boleh ada kerumunan. Tetapi Keraton Kanoman tetap melaksanakan acara sakral yang tiap tahun namanya muludan tadi. Prosesnya tadi saya sudah lihat, prosesnya dari awal di keraton itu kemudian menyiapkan benda-benda pusaka itu akan dibasuh, dicuci gitu ya, nanti dibawa ke masjid. Di masjid nanti ada selawatan dulu, kemudian berjanji atau apa aja, saya juga nggak begitu paham, berat. Tapi yang berangkatnya siapa tadi, proses itu dimulai dari pendopo keraton itu. Tadi ada Kesultanan Keraton Kanoman, yaitu
itu sultannya, nah ini ada fotonya Brad. Sultan Raja Muhammad Emiruddin, Sultan Kesultanan Kanoman. Tadi ada didampingi oleh Ratu Raja Arimbi dan sama Mama Patih. Tadi Mama Patihnya Pangeran Patih Raja Muhammad Qodiran. Semuanya komplit Brad. Dihadiri oleh abdi dalem, kemudian oleh pejabat pemerintah kota Cirebon. Kemudian jam 9 tadi langsung berangkat prosesi. Saya tidak bisa ikut Brad. Saya nungguin kopi. Ini kopinya. Ini istimewa Brad. Kopinya ada berkahnya nih. Kopi berkah. Kopi Muludan. Muludan itu ya sama. Namanya juga Maulid Nabi itu Muludan. Peringati kelahiran Nabi. Kemudian dengan prosesi yang memang kita keraton ini. Bagaimana mengagungkan kelahiran Nabi dengan adat yang biasa tadi Brad. Cara Muludan. Itu dulu masih bulan, sekarang emang nggak ada, pada posesi sakralnya aja. Tadi bentar lagi Brad, kita tunggu ya, kita tunggu nanti Mama Patih Sultan dan Ratu Raja Arimbi dari masjid. Nanti kita nunggu nasi jimat jadi ngopinya. Ini kopi Muludan dan nasi jimat, kita ngalah berkah Brad. Tunggu aja Brad. Kita sambil dari pihak keraton nanti yang hadir di sini, kita ngobrol-ngobrol. Oke Brad, kita tunggu. Waduh, Pak Brother. Weh, Mas Agung di sini Mas Agung di sini. Siap. Ngobrol-ngobrol dulu lah. Sini lah, yang belah sini lah. Pak Brother. Sehat nih. Ini namanya Pak Bos Agung. Manggil banyak Pak Brother. Aduh, Brother, hari ini waduh saya semangat sekali deh ketemu dengan Mas Agung yang tadi gue ceritain. Yang kopinya salah ngaduk, nanti gue cerita, nanti tahu sendiri lah, nanti saya cerita-cerita dengan Mas Agung nih. Panggil apa ya? Pak Bos Agung. Mas aja. Mas aja. Mas Agung, aduh, saya nih memang sengaja tadi ngubungin keluarga sih. Iya. Keluarga ternyata masih pada sibuk. Oh iya. Tadi belum selesai. Akhirnya saya dapat informasi, udah timnya aja. Timnya sama Mas Agung. Wah, saya kenal dengan Mas Agung. Mas Agung mau bumi enggak? Iya, wah sudah. Kita ajak ngobrol. Mas Agung, ini tentang kopi. Jadi saya memang hari ini spesial. Siap. Biasanya ke kafe, tapi saya ngalah berkah nih. Iya. Acara Muludan, keraton tuh mempunyai kopi tersendiri tuh Mas Agung. Biasanya Mas Agung nih kalau di sini kopinya tadi tuh kopi kayak gimana, racikannya kayak gimana Mas Agung? Mas Agung tadi cerita yang tadi lah. Mas Agung lah cerita yang tadi. dengan Mas Evi do, gimana itu cerita kopi do? Jadi sebetulnya kalau kopinya seperti apa itu ada di bagian dapur Pak Japar. Jadi rahasia ada di dapur kan ya? Ada bagian dapur. Nah, tadi kebetulan saya disuguhin. Nah, begitu disuguhin memang kalau saya itu suka kopi yang tidak terlalu pahit, tapi tidak terlalu manis. Oh, yang sedang saja. Ya. Nah, tadi pas sama Pak Brother ngobrol apa gitu tadi, saya merasa kok pahitnya terlalu pahit tadi terlalu pahit. Nah, akhirnya saya coba aduk lagi. Ternyata aduknya jangan ke kanan, tapi ke kiri. Emang tadi siapa yang itu ngobrol dengan siapa itu yang ngaduk? Ada yang dari dalam. Dalam. Ini orang yang salah ngaduk. Jadi waktu diaduk pun masih pahit. Masih pahit pada saat ngaduknya ke kanan. Tapi ketika ngaduknya ke kiri itu memang berlawanan itu. Manisnya mulai muncul. Artinya tidak terlalu pahit gitu. Tadi saya nggak tahu pahitnya gimana karena saya tadi cerita bahwa muternya tadi juga saya ngaduk. Jadi saya ketemu langsung manis. Iya. Jadi memang itu apa ya? Memang cara-cara keraton atau memang ada aturan apa?
menurut Mas Agung nih apa bisa kayak gitu loh. Itu keistimewaan yang ngopi di Keraton tuh kayak begitu. Kalau soal itu mungkin lebih ke selera. Iya. Selera orang kan tentang kopi beda-beda. Iya. Ada yang suka kopi berwarna hitam, coklat dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang suka manis, pahit dan lain-lain. Nah, sebetulnya kalau di Keraton ini memang ada komposisi khusus yang saya sendiri nggak tahu. Komposisi khusus berarti kalau kopi Keraton nih. Komposisinya khusus kalau Mas Agung nih. Ada komposisi khusus yang saya sendiri nggak terlalu tahu gitu kan. Nah, terus kalau ngopi di sini itu sebetulnya lebih ke suasana, Pak Brother. Oh, Jadi iya ya suasana. Itu. Jadi kalau kita ngopi di sini nih kayak otomatis suasananya menjadi tenang gitu. Tadi kan begini, Mas Agung. Saya ngopi baru sehari ini nih, baru tahun ini nih ngopi Keraton nih, ngopi Muludan nih. Iya. Tapi kan tiap tahun kan ada tuh Muludan tuh ya. Mas Agung, tadi selain suasana, sebenarnya apa sih prosesi yang tadi tuh sebenarnya secara umum aja lah, jangan detail. Kalau detail sih suruh lihat aja di tentang Panjang Jimat. Tapi prosesi itu seperti apa tuh Mas Agung? Mas Agung yang udah berapa kali tuh saya juga. Prosesinya saya cuman bisa kasih tahu satu. Apa tuh? Jadi orang yang membuat kopinya itu harus dengan hati yang ikhlas. Oh. Karena segala macam kopi atau makanan kalau bikinnya nggak ikhlas itu ya sulit gitu kan. Ikhlasnya yang susah tuh. Gitu. Terus memang wah itulah keistimewaan di Keraton. Ya memang kalau lihat dari tadi ya, yang bikinnya banyak mahasiswa. Iya. Ikhlas ya kayaknya pada bantuin di Keraton yang ngabdi ya. Iya. Ya itu mungkin berat. Makanya Mas Agung merasa bahwa ini membuat kopinya harus ikhlas buat dia, rasanya manis. Mas Agung terusnya juga artinya dari kopi yang itu terus ada ketenangan. Kemudian tadi ada sayup-sayup sholawatan gitu. Ini baru selesai artinya yang lihat kemudian apa tuh Mas Agung yang tadi selain ketenangan tuh kenapa bisa tenang kayak begitu tuh apa tuh? Saya kan baru sekali nih kayak begini Mas Agung. Ya kalau soal ketenangan itu kan kembali lagi ke bisa dibilang sugesti kita lah ya. Sugesti kita gitu. Nah, tapi kalau selama saya di sini kurang lebih 7 tahun ya. Pantesan jadi tim ya, Bro. Jadi tim 7 tahun. Wah, luar biasa. Kurang lebih 7 tahun ya. Saya merasakan kalau kita nongkrong di sini ngobrol baik serius atau enggak sambil ngopi itu memang ketenangan itu timbul gitu. Bukan berarti kita sebelumnya nggak tenang, bukan. Tapi ada hal lainnya yang memang yang berbeda ya. Memang Keraton Kanoman ini menurut banyak orang juga ini keraton yang tradisi kemudian hawa ruhnya itu masih kerasa gitu. Bener nggak sih kalau Mas Agung dari itu apakah dari ketenangannya juga pengaruh atau enggak sih sebenarnya? Ya kalau hal-hal seperti itu karena saya dari luar ya Pak Brother gitu kan, jadi saya tidak bisa menjawab lebih kalau itu gitu kan. Nah mungkin kan dari dalam yang lebih berhak untuk menjawab itu. Kalau saya dari personal ya, dari pribadi ya, dari personal karena saya orang Cirebon dan saya ingin mempelajari sejarah, kemudian bersilaturahmi dan akhirnya menjadi bagian dari. Nah, yang saya rasakan itu ya seperti itu, gitu. Jadi misalkan kan kita yang namanya orang hidup mungkin kan wah pernah nih gelisah apa gitu apa. Nah, tapi ketika saya datang ke sini, ketemu rekan-rekan di sini sambil ngopi itu saya dapat ketenangan yang lebih. Termasuk ketemu Pak Brother juga gitu. Saya salah kalau nggak kesini karena saya sih masih meyakini kalau sugesti itu penting untuk saya. Bahwa segala sesuatu kemudian kita ada dalam hati dan saya itu memang jatahnya harusnya biasa keliling di kafe-kafe. Ya, tiap mungkin Mas Agung juga pernah saya lihat channelnya. Subscribe. Ya itu. Tapi ada yang saya ini salah kalau tidak ke sini. Makanya kafe hari ini saya tinggalin. Dan saya khusus pengen ngicipin kopi Muludan, kopi Keraton Kanoman. Dan harapan saya sugestinya itu
ya ngalah berkah lah. Iya. Tadinya juga saya nungguin nasi jimat tuh. Iya. Tapi tadi kata Mas Cepi tuh, hari ini kayaknya masih beredar kemungkinan besok disiapin deh kata gitu. Iya. Karena memang pembagiannya khusus gitu. Oh, pembagiannya khusus berarti. Jadi tidak semata-mata artinya ya orang kemudian asal kasih ya. Jadi memang itu kan didoain dulu di masjid ya berarti. Iya. Ada PIC khusus yang menangani segajimat itu. Itu harapannya berarti yang ngalah berkah tadi ya. Iya. Itunya. Salah satunya. Nasinya kayak apa sih? Harus. Nah, biar Pak Brother lebih tahu mungkin besok lihat ketika dikirim. Tapi sedikit ya tadi. Katanya makannya sedikit-sedikit gitu tadi. Iya. Gitu. Nanti kata kopi sama nasi jimat tuh. Waduh, saya tuh ngalah berkah tuh, Pak. Kopinya udah berkah, nasinya nasi jimat lagi. Wah, luar biasa. Tadi juga saya juga tadi sempat prosesi terakhir juga tadi kelihatan di jalan juga iring-iringan gitu kan, membawa jimat itu mungkin ya artinya ya membasuh benda-benda pusaka ya, kemudian di masjid selawatan gitu kan, dan yakinlah di AJI diselawati masa oleh berkah gitu kan. Tapi Mas Agung nih hebat luar biasa gitu, artinya 7 tahun berturut-turut ada di sini. Jadi memang orang-orang yang ya ini kan bukan orang Cirebon aja yang datang ke pasar. Betul. Kalau sebenarnya kan nggak ada pengumuman ya padahal sih ya. Iya. Nggak ada woro-woro. Saksikanlah atau hadirilah kan Nggak ada publikasi. Nggak ada publikasi ya. Segitu tadi tuh hari ini kan sebenarnya nggak boleh. Tapi Iya. acara sakral itu tetap dilangsungkan ya. Ya memang apa namanya, kalau imbauan dari pemerintah itu kan ada pembatasan. Ya memang kami di sini sudah melakukan itu, sudah melakukan protokol kesehatan, Segala pembatasan, macam, dan ya. kami tidak mengundang. Tidak mengundangnya. Ya, tapi Masih banyak. ketika masyarakat datang dengan sendirinya, ya kami nggak bisa menolak. Iya. Ya mereka juga kan datang juga pada ini kan, karena saya lihat juga banyak abdi dalam iring-iringannya gitu kan, nanti yang bawa waktu berangkat kan masing-masing bawa jajar udah ibu-ibu itu abdi dalamnya atau mungkin apa itu kan, ya memang ya dari keluarga keraton juga banyak, apalagi Banyak ya. dari keratonnya aja banyak berat, apalagi ini. Tapi inilah berat, saya kayaknya sih nggak nyesel Mas Agung. Oh iya. Berat nanti untuk brother nih, kalau sekedar informasi bahwa di kota Cirebon tiap Meludan itu ada acara Meludan panjang jimat, dan itu dilaksanakan tiap tahun, berat. Datang ke Kanoman ini orang berduyun-duyun ngalah berkah. Ini kopinya aja. Tadi juga yang bikin kopi gitu banyak lagi, bikin lagi, habis lagi, bikin lagi. Dan kopinya memang tadi itu ada gula merah ya, makanya. Ada gula merah. Itu apa khusus gula merah apa boleh misalkan gula putih aja dong? Ya kebetulan memang pakainya gula merah. Oh, gitu. berarti memang itu khusus bahwa untuk di keraton ini makanya gula merah. Mas Agung, terima kasih malam Sama-sama, hari ini Pak kita Jafar. ngopi bareng dengan saya di channel Angkat Kopi Mubrat. Dan mudah-mudahan ini jadi berkah kita. Dan Amin. untuk brother nih, nanti tak doain dari sini dah. Dak wakilin minum kopinya, dak wakilin kopi keraton. Tapi kalau brother mau nyicipin kopi keraton pas pada saat Meludan tahun depan masih ada. Datang ke Cirebon, nanti kalau bingung hubungi timnya, tim satu, kalau di istilah ring satunya keraton Kanoman. Mas Agung ngomongin. Oke Mas Agung, terima kasih Sama-sama. atas hari ininya, dan coba kita angkat dulu, angkat kopinya, Brad. Aduh, terima kasih Mas Agung. Sukses, Pak Jafar. Terima kasih. Nanti saya mau lihat posisi pas pada saat habis dari masjid yang sudah dicuci dan Iya. dibasuh. Nanti kan balik lagi ke ini. Iya. Nah, kita mau lihat nanti. Ya, silakan. Mas Agung, terima kasih Mas Ya, Agung. sama-sama, Oke. Pak Brother. Mari, Brad.
sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, Brad. Demikian tadi kita sudah melihat, sudah ngopi di keraton, sudah lihat tadi prosesi ya, setelah acara panjang jimat tadi udah selesai, bersolawat masih selesai, dan kita proses ini sudah selesai semua. Dan sekali lagi, Brad, bagaimana ini saya datang ke keraton dengan minum kopi Muludan ini, mudah-mudahan menjadi berkah tersendiri buat saya, buat brother semua. Walaupun tidak ngopi, saya wakilin ngopinya. Oke, Brad, demikian ngopi malam hari ini. Dan terima kasih sudah tetap di channel Angkat Kopimu, Brad. Bersama saya Jafarudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.